Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Beasiswa WBOCS tahun 2021. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan motivation letter saya dan karya esai saya berkaitan dengan presentasi seleksi beasiswa WBOCS tahap kedua. Ini merupakan motivation letter saya. Perkenalkan, nama saya Riko Wibowo, nama panggilan Riko, dan tempat tanggal lahir saya kode rukun 1 Februari 2003. Nama ayah saya yaitu Siswanto dan ibu saya bernama Darmi. Ini merupakan foto anggota keluarga saya. Ini adalah ayah saya, ini ibu saya, ini abang saya, dan yang ini adalah adik saya. Pekerjaan kedua orang tua saya itu sebagai seorang petani, yang mana penghasilan yang diperoleh oleh kedua orang tua saya tidak mencukupi. Terkadang hasil panennya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diharuskan membeli beras untuk mencukupinya. Saya 5 bersaudara dan saya merupakan anak keempat. Dan ini adalah alamat tempat tinggal saya. Saya berasal dari Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayen Utara. Riwayat pendidikan saya berasal dari SMA Negeri 1 Seponti, yang mana selama saya memperoleh pendidikan di sana, saya selalu memperoleh tingkat 10 besar. Adapun organisasi yang saya ikuti, saya berfokus mengikuti organisasi Paskibra. Dan pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti adalah menjadi pasukan pengibar bendera di Kecamatan Seponti pada tahun 2018 dan tahun 2019. Dan hobi saya yaitu bermain voli. Alasan saya mengikuti seleksi beasiswa WBOCS ini karena saya ingin menjadi seorang sarjana yang dapat membanggakan kedua orang tua. Yang kedua, karena keadaan ekonomi orang tua saya yang kurang mendukung, maka saya mengikuti beasiswa WBOCS ini untuk meringankan beban kedua orang tua saya, khususnya untuk biaya pendaftaran ulang. Dan yang ketiga, saya ingin berkontribusi dalam upaya pelestarian orangutan yang sekarang terancam punah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan karya esai saya yang berjudul Minimnya Air Bersih di Desaku. Alasan saya memilih judul tersebut dikarenakan masyarakat di desa saya sangat bergantung sekali dengan air hujan. Latar belakang, Desa Podorukun merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayen Utara. Mayoritas penduduk sana yaitu berasal dari suku Jawa dan minoritasnya yaitu berasal dari suku Sunda, Melayu, dan juga Madura. Mata pencarian masyarakat di desa saya yaitu sebagai seorang petani dan berkebun seperti tanaman padi, karet, dan juga kopi. Keadaan lingkungan, kondisi lahan yang ada di desa saya sebagian besar yaitu lahan gambut, dan apabila terjadi kemarau maka sering sekali terjadi kebakaran. Padahal lahan gambut merupakan salah satu habitat orangutan. Saking banyaknya lahan gambut di desa saya, masyarakat mengkonsumsi air hujan untuk minum. Dikarenakan air yang berasal dari tanah gambut memiliki zat tanin dan juga zat besi yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Masyarakat di sana memanfaatkan air hujan dalam hal air minum dan memasak. Karena air yang berasal dari lahan gambut memiliki bau lumpur, warna yang keruh, dan rasanya tidak enak saat dikonsumsi. Ini merupakan tong yang digunakan masyarakat di Desa Podorukun untuk menampung air hujan. Dan ini adalah salah satu air yang berasal dari tanah gambut yang airnya terlihat keruh dan tidak layak untuk dikonsumsi. Air bersih di desa saya masih menjadi permasalahan lingkungan hingga saat ini. Dan apabila terjadi kemarau yang berkepanjangan, banyak masyarakat yang mengeluh dikarenakan ketersediaan air yang menipis. Upaya pemerintah setempat juga sudah dilakukan seperti pengadaan tempat tong-tong untuk penampungan air hujan. Namun hal ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dikarenakan tong yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat yang tidak seimbang. Ini merupakan salah satu tong yang berasal dari bantuan pemerintah. Pada tahun 2019, di Desa Podorukun pernah mendapat bantuan program pembangunan sumur bor. Namun, keberadaan sumur bor tersebut tidak dapat menjadi solusi dikarenakan saat proses pengeboran tidak juga ditemukan sumber air bersih yang layak untuk dikonsumsi, sehingga pengadaan sumur bor tidak bisa menjadi solusi. Sebenarnya toko-toko yang berada di Desa Podorukun pernah menjual galon isi ulang. Namun, banyak masyarakat yang kurang berminat dikarenakan harganya yang relatif mahal. Berharap ke depan semoga pemerintah dapat memberi terobosan dalam menanggulangi air bersih ini, seperti menambah tempat penampungan air ataupun memberikan solusi bagaimana caranya mengolah air gambut sehingga dapat dikonsumsi. Rencana kuliah, saya berencana berkuliah di Universitas Tanjung Pura,
Pontianak, jurusan Kehutanan. Alasan saya mengambil jurusan tersebut adalah yang pertama, sesuai dengan syarat beasiswa WBOCS ini, saya juga ingin membantu melestarikan orang utan beserta habitatnya. Yang kedua, saya bersungguh-sungguh selama menempuh pendidikan saya supaya dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah air bersih di desa saya, karena saya yakin dalam jurusan kehutanan terdapat mata kuliah yang mempelajari tentang air. Dan yang ketiga, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya untuk diterima di beasiswa WBOCS ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para juri sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.